Oke, ini di direkam ya. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya ada yang lupa bisa diulang lagi gitu ya. Saya sharing terkait dengan dasar-dasarnya saja, tapi nanti mudah-mudahan bisa didalami lagi ya, sebagaimana permintaan Ustadz Rizal berkaitan dengan diagram desain grafis mudah, dan ini kita cukup membuatnya di PowerPoint, dan saya ini membuat juga di PowerPoint. Namun tadi sudah dikenalin ya sama Ustadz Rizal, jadi ini sedikit perkenalan. Nama saya Agung Budiansyah. Saya mengajar di SMP IT Insan Tama, mengajar PAI, dan founder DMS juga, desain modal smartphone. Kalau itu smartphone ya, kalau ini insya Allah pakai PowerPoint. Oke, apa yang bisa kita lakukan, bisa kita buat di PowerPoint zaman now, zaman sekarang, ternyata kita bisa buat seperti ini. Dan jujur, saya nggak pernah, kalau tadi Ustadz Rizal pernah belajar Photoshop, pernah belajar Corel Draw, ya. Saya sama sekali nggak pernah belajar itu. Jadi justru mengawali desain itu justru di PowerPoint. Dan bisa kita buat desain seperti ini. Dan ini cukup PowerPoint murni ya kita membuatnya. Nah, kemudian seperti ini kan quotes-quotes zaman sekarang kan banyak tuh ya di Instagram, di Facebook. Kita bisa buat ini di PowerPoint. Kemudian ini juga ya kita bisa buat di PowerPoint. Nah, termasuk ini virtual background yang permintaannya Ustadz Rizal nih, ini dibuat juga pakai PowerPoint ya. Jadi nggak usah capek-capek pakai Photoshop. Nah, kemudian ini juga bisa dibuat dari PowerPoint ya. Nah, termasuk misalnya kalau kita punya acara, kita bisa buat di PowerPoint. Atau infografis. Nah, ini awal-awal corona ya, ada aturan masuk masjid. Nah, ini saya buat juga di PowerPoint ya, seperti itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dasarnya dulu. Saya defaultkan teman-teman mungkin bisa jadi ya, ada yang sudah bisa, tapi di sini saya akan memberikan sharing berkaitan dengan dasarnya dulu. Muncul dari sebuah pertanyaan ya, apakah desain grafis itu penting untuk pembelajaran? Kira-kira jawabannya apa? Banget. Hah? Banget. Penting banget ya. Oke. Bapak dan Ibu ya, yang punya laptop itu nggak bakalan terlepas dari yang namanya desain grafis. Yang punya handphone ya, punya smartphone itu nggak bakal mungkin terlepas dari namanya desain grafis. Ya, kemudian yang punya bisnis ya, punya jualan itu nggak mungkin terlepas dari desain grafis. Nah, begitu juga berkaitan dengan pembelajaran. Nah, gitu ya. Berkaitan dengan pembelajaran. Kalau misalnya desainnya itu cakep, desainnya itu keren, dilihatnya enak, insya Allah siswa pun akan melihatnya dengan antusias. Ya. Tapi kalau misalnya ini slide-nya itu atau gambarnya itu kok nggak jelas, pucet gitu ya, nggak kontras. Pernah suatu ketika misalnya, Pak nggak kelihatan tulisannya gitu, karena tabrakan antara tulisan sama background itu nggak seirama gitu. Nah ini bakalan masalah gitu ya dalam pembelajaran kita. Nah oleh karena itu penting kita untuk mempelajari desain ini dan kita akan pelajari dari dasar-dasarnya. Nah sebelum kita masuk ya untuk menampilkan desain-desain yang saat ini bagus di PowerPoint itu, saya menggunakan Office 365. Nah, jadi untuk buat desain-desain yang tadi saya tampilkan itu saya buat di Office 365. Nah, tapi dari mulai Office 2013 ya, 2013 sampai 2019 ya, itu sudah bisa, sudah mumpuni. Kalau Office 365 ini dia terkoneksi dengan internet, jadi dia selalu update. Dan ini
memang ada lisensinya. Nah, lisensinya sekarang sih murah ya, kalau nggak salah sekitar bisa jadi di bawah 100 ribuan. Tapi kita bisa pakai di 5 perangkat, ya, di 5 perangkat. Dan nanti saya tampilkan bagaimana Office 365. Jadi kalau misalnya PowerPoint-nya yang 2010, nah itu udah ketinggalan zaman. Saya harap lebih baik di-upgrade gitu ya, minimal ke 2013. Syukur-syukur 2019. Atau kalau bisa beli sedikit lisensi ya, modal dikit ya, insya Allah update terus gitu ya. Nah, apa unsur desain yang harus kita pahami? Yaitu yang pertama adalah ini, ada 3 unsur desain. Ya, yang pertama adalah objek. Ya, yang pertama adalah objek gitu ya. Nanti saya tunjukkan yang mana objek itu. Objek itu nanti bisa gambar, bisa shape gitu ya, bisa icon gitu ya, nanti macam-macam. Kemudian ada teks, kemudian ada background. Oke, kita cepet ya. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Nah, kalau di sini lihat misalnya Bapak dan Ibu, mana yang termasuk teks? Coba sebutkan mana yang termasuk teks. Mau ngumpulin yang di HP-nya nggak ada aplikasi TikTok. Ya, itu adalah teks. Nah, ya. Kemudian mana yang namanya objek? Coba. Gambar nu kieu tah ya. Gambar ini. Ini gambar ini adalah objek. Kemudian background. Background itu apa? Background itu yang belakangnya, latar belakang. Pintar sekali. Nah, ini penting untuk difahami dulu supaya nanti ketika kita mendesain itu enggak asal-asalan. Nah, termasuk ini misalnya, ya, walaupun sebenarnya ini background itu sudah menyatu juga dengan objek, tapi kita bisa membedakan, ya, kita bisa memaknai ini sebagai objek habatus saudanya ini. Kemudian ini teksnya. Nah, seperti itu. Nah, ada tipsnya bagaimana kita mendesain yang bagus, yang enak dilihat. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah satu, pilihan warna. Ya. Nah, ini penting untuk kita pilih. Kenapa? Karena kalau kita mendesain sembarangan tanpa memilih pilihan warna, ini nanti bisa jadi nggak kelihatan, bisa jadi kelihatannya malah pucat dan lain-lain. Maka kita harus padukan warna yang kontras. Nah, seperti ini. Ini warnanya kontras. Ini backgroundnya terang, ya, atau ada yang agak gelap gitu ya. Kemudian ini teksnya terang, putih. Jadi ini terlihat kontras. Nah, atau seperti ini, ya, backgroundnya warnanya putih. Kemudian teksnya warnanya hitam, ya, berarti ini kontras, ya. Jadi prinsip kontras itu kalau teksnya gelap maka backgroundnya harus terang, ya. Begitupun sebaliknya, kalau backgroundnya itu gelap maka teksnya harus terang. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa membedakan warna-warna yang terang, warna-warna yang gelap. Nah, itu harus bisa membedakan. Kalau ini contohnya, ini kontras apa enggak? Enggak. Enggak ya. Kenapa? Karena backgroundnya itu sudah gelap, Sama gelap. ya kan? Iya, Teksnya juga gelap. Nah, coba kalau Bapak dan Ibu melihat desain atau gambar seperti ini, kira-kira nyaman nggak dilihat gitu? Puyeng. Ya, liar ya. Jadi burem gitu ya. Tapi kalau ini jelas nggak? Mantap. Ini kontras. Nah, pemahaman ini harus ada ketika kita mendesain itu. Kenapa? Karena misalnya contohnya desain seperti ini nih. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira melihat desain ini, kira-kira ini kontras apa enggak? Enggak. Kebaca enggak teksnya? Sulit. Sulit untuk dibaca. Mungkin kita harus ngelihat dulu agak dekat baru kelihatan. Tapi bedakan dengan
Tapi bedakan dengan ini. Coba, jelas nggak Ibu, Jelas. Bapak? Oh, Jelas sekali. Genre. Nah, genre. Nah, ini pentingnya kita memilih warna. Makanya Bapak dan Ibu misalnya ya, buat slide. Kemudian backgroundnya warna putih. Kemudian teksnya warna abu terang. Nah, pasti nanti diprotes sama gurunya. Ibu nggak kelihatan ya. Ustadz nggak kelihatan gitu. Kenapa? Karena salah memilih warna. Nah, tapi prinsipnya kita harus pegang tadi. Kalau backgroundnya gelap, maka teksnya tulisannya terang. Kalau teksnya itu gelap, bener ya? Teksnya itu gelap, maka backgroundnya terang. Kalau backgroundnya gelap, maka teksnya terang. Dan itu jadi prinsip. Nah, gitu ya. Itu bagaimana kita memilih warna. Yang kedua adalah pilihan font. Ya, gunakan font yang sesuai. Nah, kalau dulu ini kita udah sering nih pakai font kayak gini nih, namanya Times New Roman. Nah, ini font-font yang mungkin biasanya sering kita baca. Di mana kira-kira baca teks kayak gini? Deskripsi, ya. Skripsi. Nah, pintar sekali ya, deskripsi atau di modul. Nah, di slide itu jangan pakai font-font kayak gitu lagi, apalagi anak-anak SMP ya, bosan banget lihat font kayak gitu ada di slide gitu ya. Bisa trauma itu. Nah, trauma atau Comic Sans. Ah, ini font ini PowerPoint tahun 2005 kayaknya ya dipakainya ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini nggak terlihat bagus. Nah, kemudian ada yang keren misalnya namanya Helvetica. Jadi Bapak dan Ibu bisa memadukan font-font yang kekinian gitu ya, yang enak dibaca. Nanti akan saya tunjukkan ada beberapa website yang kita bisa secara gratis ya mengambil font gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pilihan background. Nah, gunakan background yang sesuai. Nah, kira-kira nih kalau ada teks kayak gini, gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Kira-kira pas nggak backgroundnya? Kita dipencit. Ini kayaknya bentar lagi Idul Adha ya. Ya, itu lagi kurban. Idul Adha kurban. Kira-kira pas nggak? Nggak pas. Nah, begitupun Bapak dan Ibu ketika mendesain, bikin backgroundnya, maka backgroundnya harus yang pas, sesuai dengan teks. Nah, kalau ini misalnya, pas apa enggak? Pas. Pas ya. Walaupun sebenarnya dalam penempatan teks ini masih belum rapi. Nah, tapi apa? Kata-kata ini sama backgroundnya pas. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita praktik. Bapak dan Ibu yang pakai laptop, boleh sambil dibuka laptopnya, ya, boleh sambil dibuka laptopnya. Mudah-mudahan pas 2013 ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang belum upgrade gitu ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa di-upgrade, bisa berlatih itu. Nah, sekarang kita praktek. Tadi saya udah kirimkan satu buah file. Nah, ada gambar ya, ada gambar. Silakan di-download ya. Nah, ini ya, silakan di-download, kemudian dikopas ke sini, di-copy paste ke sini. Ya, misalnya ya, tadi udah download dari WhatsApp ya. Nah, dari WhatsApp. Kemudian di-download, kemudian dikopas ke sini. Nah, kemudian tadi juga saya sudah share ini nih. Apa ini? Ada ini ya. Ada kayak percikan-percikan ini, percikan-percikan
chat. Nah, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ini dulu nih. Ini tadi sebelumnya nggak ada, kita kopas. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah? Sudah? Harus kopas bukan insert. Bisa insert, bisa kopas. Kalau mau kopas berarti filenya di kopas dulu. Udah di-download, kemudian di kopas. Di kopas di filenya. Kenapa tuh? Oh, saya belum masuk nomor grup WA pelatihan. Oke, baik. Bisa di-attach nggak di sini nih? Handphonenya di mana, Bi? Di itu, di Nah, ini misalnya tadi mana? Ini. Saya kirim di chat Zoom juga, saya kirim tuh. Nah, itu gambar. Nah, tapi yang Bruce bisa nggak ya? Sebentar nih, saya kirim juga. Oke. Filenya ada di sini nih, sebentar. Nah, saya kirim juga di chat. Oke. Nah, jadi PowerPoint 2013 ke atas itu keren banget. Bisa apa? Bisa macam-macam. Nah, ya. Bisa macam-macam. Misalnya ini kita mau buat misalnya quotes. Nah, ya. Kita mau buat quotes. Nah, kita pengen backgroundnya nggak pakai gambar ini, tapi kita ingin mengambil gambar ininya saja. Nah, kita bisa kasih efek tadi itu. Nah, ini bisa kita kopas. Ya. Kita kopas misalnya gini. Set. Ya. Kita kopas, kita sesuaikan. Nah, jadi nanti ada efek gitu ya. Ada efeknya. Nah, di 2013 ke atas itu ada yang namanya fitur merge. Nah, gimana cara mengaktifkannya? Ya, cara mengaktifkannya itu ya. Nah, kita klik belakang gambarnya, yang gambar belakang, yang kotak gambar belakang. Kita klik. Oke, sudah. Kemudian kita pencet control panel, control ya, CTRL. Nah, ditahan. Kemudian kita klik yang gambar berasnya ini. Nah, oke, sudah. Pak Farhan sambil praktek ya. Masih di-mute. Ya, Oke, kalau sedang. sudah, oke, kalau sudah seperti ini, ya, kita ke sini nih. Ini pelan-pelan ya. Ada di sini save format. Save format. Nah, kalau misalnya, masa. Ininya masih kepencet nggak? Enggak, udah lepas. Jangan lepas, nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Klik belakangnya CTRL, di yang depan juga diklik, jadi dia ada tandanya. Ya, tahan, ya. Jangan klik kemana-mana lagi. Klik ke sini, save format. Kemudian di sini ada merge. Nah, itu dia. Nah, ini kita bisa kreasikan nih. Nah, ini bisa kita kreasikan. Nah, itu. Ya. Oke. Nah, sekarang ulangi lagi. Ya. Sekarang ya,
kita klik di sini dulu, nih. Nah, ini kan ada beberapa nih. Klik di sini, kemudian Ctrl D. Nah, Ctrl D itu artinya duplikat. Artinya apa? Kalau kita pencet di sini, kita pakai Ctrl D, diketik ya, Ctrl D. Nah, maka dia akan menggandakan slide yang sebelumnya yang kita itu. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, sekarang gimana? Kita akan kreasikan ini. Oke, sekali lagi ya. Klik belakangnya, kemudian pencet Ctrl, klik yang depan, sampai tanda ada kotaknya. Kemudian kita ke Shape Format. Kemudian kita pakai Merge Shape. Klik Merge Shape-nya ke bawah. Nanti ada muncul Union, Combine, Fragment, Intersect, dan Subtract. Kita kasih Intersect. Nah, nanti gambarnya jadi kayak gini. Nanti gambarnya jadi kayak gini. Sudah, Pak Farhan? Sudah, tapi nggak begitu. Aduh. Pak Farhan 2000 berapa office-nya? 2019. Nah, 2019 harusnya bisa itu. Udah, tapi nggak begitu gitu. Jadi kayak begitu. gimana? Pencetnya Jadi, apa? Pencet intersect. Intersect. Gambarnya jadi kayak gimana itu? Jadi itunya cuman ada yang pinggirannya aja yang ada tuh. Yang tadi yang brushnya itu tinggal pinggirannya. Oh. Salah ngeklik berarti. Kita ulangi ya. Oke. Kita ulangi. Gini ya. Ini urutannya ingetin urutan ini. Klik yang belakang. Klik Oke. yang belakang. Udah. Kliknya kalau takutnya kena yang depan, kliknya agak jauh. Kliknya di sinilah. Sudah? Nah. Pencet Ctrl. Tahan. Masih di situ. Ya, tahan dulu Ctrl. Kemudian klik yang depan. Tahan. Udah. Oke. Kemudian ke Shape Format. Ya. Udah ketemu. Ke Merge. Ya. Merge Shape. Udah. Intersect. Klik. Sama gimana? Kayak tadi. Oke, ada yang berhasil kayak gini nggak? Pak Didik. Menyimak, mengamati terus belum praktek. Oh gitu. Oh. Pak Didik. Iya. Setelahnya Bisa saya nggak? angkat jadi ada, tapi gambar Ya belakangnya iya. ada. Bener nggak Pak Didik? Sambil praktek nggak? Sambil ini tapi belum bisa ini. Oh, belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti rekamannya di-share ya. Udah, Pak Sekarang Ageng. apa? Udah tadi. Jadi ada seperti Pak Ustadz Ageng, tapi gambar belakangnya masih ada. Oh, gitu. Itu mah Ustadz Farhan ngeklik ngopasnya 2 kali berarti. Oh, mungkin jadi ya sekarang udah persis Oke. sekarang. Kopas yang belakangnya dihapus ya, berarti ya. Dihapus. Berarti backgroundnya warna putih ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita ke slide yang bawah nih. Slide yang bawah. Ini kan slide yang atas. Nah, ini slide yang bawah. Oke. Sudah? Udah dikopas belum tadi? Udah. Oke. Nah, sekarang ini hapus. Bukan lagi gitu. Oke. Yang sekarang ini hapus. Sudah? Yang mana yang hapus? Oh iya, itu. Ya. Jadi kosong. Jadi gambar orang. Nah, gambar orangnya diklik. Klik 2 kali deh. Oke. Nah, kemudian di sini ada remove background. Nah, ini cakepnya PowerPoint 2003 ke atas itu cakepnya di sini. Jadi kita bisa remove background. Nah, remove background-nya caranya juga mudah. Kalau misalnya background-nya itu polos ya, warnanya satu warna, itu cepat. Tapi kalau ini kita
harus ada usaha dikit untuk nyeleksi aja. Kita pencet remove. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda plus. Kan ini ada tanda plus, ini ada tanda minus, ya. Nah, gunanya minus itu untuk mengurangi objek yang nggak mau kita pakai. Nah, ini kayak gini. Nah, yang jadi biru itu dia nggak kepakai nanti. Nah, kita pengen ngambil yang gambar orang ini nih. Gambar orangnya aja gitu ya. Maka kita pencet yang plus. Pencet yang plus nih. Ya, pencet yang plus. Nah, pencet yang plusnya harus gini ya, harus sampai ada tanda dia itu jadi berubah warnanya. Nah, kemudian kursornya berubah jadi pensil. Oke. Kalau sudah, kita tahan, kita klik di sini, tahan, kita geser ke bawah. Nah, jadi dia nanti berubah. Oke. Tahan lagi, geser ke bawah sampai tasnya itu kena. Nah, tahan lagi, diklik, tahan. Nah, kemudian nih kakinya juga sama, kita bikin gini misalnya. Nah, memang ini awal-awalnya agak susah, tapi insya Allah bisa. Nah, jadi sampai seperti ini misalnya. Oke. Nah, oke, kalau sudah, kita Diulang, Pak. diulang. Diulang, oke. Diulang mental sampai maghrib ini, Ustadz. Nanti rekamannya aja di-share ya. Ya, Insya Allah di-share nanti rekamannya nanti. di-share. Nah, nanti kalau rekamannya di-share, bisa diulang-ulang di rumah. Berulang kali ya. Ya. Kemudian kalau sudah, loading. loading. Kalau sudah, keep change. Pak Farhan, pencet keep change. Nah, Oke. jadi kayak gitu. Sip. Ntar. Oke, cakep. Kalau sudah, ini kita akan kreasikan nanti. Ini udah nih, tetap masih Nah. klik ya, klik gambar orangnya. Kemudian di sini ada crop. Ada crop, tahu? Nih, crop. Kok keep change saya malah jadi keluar lagi dengan itunya. Keluar lagi dengan gambarnya. gambarnya. Nah, keklik berarti itu. Keklik apa? Di undo, harusnya di undo berarti. Udah Coba di undo. Keep change. Undo. Ah. Oke. Balik lagi. Oh. Ya, diseleksi lagi berarti. Kalau balik lagi, seleksi lagi. Ya, nanti diseleksi lagi ya. Oke. Oke. Lanjut aja. Oke, siap ya. Nah, nanti ini kita bisa kreasikan di sini. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita crop. Nah, kita crop, kita kecilin sampai sekiranya objeknya yang mau kita ambil ininya aja. Nah, orangnya aja. Oke, sampai kotak. Nah, kemudian ini kita klik. Kita klik. Kemudian kita copy. Cari copy. Ya. Kemudian kita ke slide yang atas. Gitu. Ketika kita ke slide yang atas. Nah, slide yang atas ini apa? Kita kopas di sini. Kita kopas. Nah, ini. Atau misalnya Ctrl V. Nah, kalau Ctrl V, jadi dia itu tepat ada di atas yang sudah kita edit. Nah, gitu. Nah, kalau udah gini, jangan digeser-geser lagi. Nah, ini itu efeknya itu kayak apa ya? Jadi si orang itu muncul ke atas gitu. Ya, ada efek Oke. kayak 3D-nya. Nah, ini ya kalau udah kayak gini, ya kita bisa Ctrl A. Ctrl A. Nah, jadi menandai semuanya. Kita Ctrl A, kemudian kalau sudah kita Ctrl G. Ctrl G artinya apa? Dia menggrup. Grup. Nah, di grup. Kalau udah di grup berarti apa? Dia itu udah nempel.
diapa-apain dia nempel. Tadinya kan ada 2 tuh ya. Sebenarnya memang ini ada 2, tapi dia di grup. Kita bisa ungroup juga sih. Nah, ini ada pilihannya ungroup. Nah, kalau gini nanti dia kembali lagi ke awal. Nah, jadi sebenarnya ini tuh dia ada dua. Gitu ya. Nah, udah seperti ini. Nah, kita bisa tambahin di sini teks. Ini kan objeknya. Kita tambahin di sini teks. Misalnya teksnya apa? Kita kalau mau namain teks berarti tinggal insert. Kemudian di sini ada save. Ya. Kemudian di sini ada save. Ya. Kita kemudian di sini ada text box. Nah, text box misalnya gini. Misalnya kita kata-katanya mau apa? Nah, kata-katanya cari aja misalnya quotes-nya apa gitu, terserah ya. Tadi saya udah bikin quotes apa ya? Misalnya ada perkataan ulama. Ntar saya kopas dulu. Perkataan ulama misalnya. Ya. Perkataan ulama misalnya. Tinggal kita kopas di sini. Ya. Kemudian kita sesuaikan. Ya. Sesuaikan. Nah, biar lebih enak, nah nanti kita mainkan di sini nih. Nah, gitu. Nah, jadi apa ya? Tadi kan ada tipsnya itu pilih font. Nah, fontnya kita cari. Mau pakai font apa? Nah, tinggal diganti teksnya. Misalnya pakai yang atas nih yang udah jadi. Pakai font apa sih ini? Lato. Nah, misalnya ya, pakai font Lato. Kita cari font Lato. Ctrl A. Kita cari Lato di sini. Kita ketik aja di sini Lato. Kalau fontnya udah ada ya. Kalau belum ada berarti harus diinstal dulu. Misalnya ini Lato. Ya. Ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya dirasa terlalu besar, bisa dikecilin teksnya. Atau objeknya terlalu besar, bisa kita kecilin. Nah, ya. Nah, cara kecilinnya itu biar dia itu nggak menyon gitu ya. Nah, caranya gimana biar dia itu persisi? Maka kita pencet shift, kemudian tahan shift-nya kita turunkan. Nah, gitu. Nah, ini tinggal diedit di sini. Nah, kira-kira kata-katanya ini. Kita kecilin teksnya. Ya. Nah, kemudian kita ada yang mau ditekankan nggak kata-katanya misalnya. Nah, boleh nanti. Nah, terus kita mau kasih judul atasnya nih, kasih judul atasnya. Maka kita buat lagi aja teks lagi. Teks misalnya apa lah ya? Jangan menunggu misalnya. Ya. Jangan menunggu. Kemudian kita kopas sempurna. Nah, misalnya kita mau ganti hurufnya. Hurufnya ini pakai apa nih sebelumnya nih? Oswald ya. Tinggal kita cari kata fontnya. Oswald. Nah, biasanya kalau judul itu cari font-font yang besar, yang dia itu tebal. Nah, ini kita bisa tebalkan. Ya. Nah, misalnya kita bisa tebalkan. Ya.
Nah, udah gini bisa disesuaikan. Kira-kira enaknya gimana nih? Cakepnya gimana nih tempatnya? Intinya adalah jangan sampai kalau kita naruh teks jangan sampai mepet banget sama ini, sama pinggir ya, karena kurang nyaman. Dan kita harus memperhatikan unsur keseimbangan. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia berakhirnya di sini, nah maka jangan apa ya? Jangan juga terlalu ini ya, terlalu mepet juga teks yang sebelah sini. Nah, misalnya ini kita mau besarkan lagi bisa. Kemudian ini karena ini jadi dalam apa namanya? Dalam desain itu harus ada unsur mana yang lebih penting. Nah, misalnya dalam hal ini yang lebih penting itu judul. Nah, maka judulnya dikasih mencolok. Ya, kita buat mencolok. Misalnya ini kita ganti juga hurufnya. Apa nih? Misalnya Della Monde, ya. Kita cari nih teksnya Della Monde. Ya. Kita besarkan. Ini udah mau jam 3, kita percepat ya. Nah, Della Monde. Oke. Nah, misalnya gini. Nah, kalau ini kan ada di belakang, ya. Kalau ini kan ada di belakang, kita bisa kedepankan. Nah, kalau kedepankan gimana? Klik kanan, kemudian bring to font. Nah, bring to font. Nah, selanjutnya kita mau menyamakan warna judul font ini, ya, dengan warna jaket si orangnya. Nah, gimana caranya? Gampang. Kita blok, ya, Ctrl A, kita klik dulu, kemudian Ctrl A, kemudian kita pilih warna. Nah, kalau di sini kan ada pilihan-pilihan warna nih. Nah, tapi warnanya itu nggak sama jaket si orang itu. Nah, kita bisa menggunakan ini, eyedropper. Kita klik eyedroppernya, nanti dia berubah menjadi pipet. Nah, kemudian kita ambil warna dari jaket dia. Nah, kalau ke sini ke rambut berarti warnanya hitam. Kalau ke sini rada abu-abu ya. Nah, kalau ke sini agak ke oranye-oranye gitu. Kita klik. Nah, maka dia otomatis warnanya sama. Gitu. Otomatis warnanya dia sama. Nah, kita tempatkan yang apa ya? Yang terlihat proporsional intinya ya. Nah, kemudian ini kita tempatkan misalnya di atas ini. Nah, oke, sebentar. Kenapa ke sini? Balik lagi. Oke, nah ini. Misalnya udah seperti ini, udah terlihat nih pesannya. Oke. Jadi ada hierarkinya. Ya, ini judulnya terlihat lebih besar, kemudian teksnya ada pesannya. Nah, yang paling ini kan nggak terlalu penting kata-kata siapa yang ininya, maka bisa kita kecilkan. Oke. Nah, jadi gambar seperti ini. Ya. Nah, kalau backgroundnya misalnya mau kita ganti, bisa kita ganti format background, ya. Klik kanan, format background, kemudian kasih warna lebih kayak abu-abu. Nah, seperti ini. Atau lebih mudah lagi abu-abunya. Nah, atau seperti ini. Nah, udah. Ya. Kemudian kita mau kasih bayangan. Ya. Kita bisa ini, klik. Kita pakai shadow. Kita kasih ini outer. Kemudian pixelnya kita naikin. 6 pt misalnya. Ya, atau misalnya teks yang ini juga bisa kita efek shadow misalnya. Bisa. Nah, kalau ini ke text option,
Di sini ada text effects, kemudian kita kasih shadow. Nah, maka ada shadow juga. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, bisa ini misalnya Bapak dan Ibu mau menampilkan hadis, ya, desainnya seperti ini. Nah, bisa dibuat kayak gini. Nanti ditampilkan ke siswa. Nah, keren banget tuh, ya. Nah, kemudian ini udah jadi slide. Kalau ini kan jadi slide ya. Jadi paparan slide. Kita pengen ngubah ini jadi gambar biar bisa diupload ke sosial media misalnya ya. Ke Facebook, ke WhatsApp misalnya atau ke Instagram. Bisa. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik file di sini ya. Kemudian ada export. Ada export. Ya, ada export. Kemudian di sini ada change, ya, ada change file tipe. Ada PNG, ada JPEG. Nah, kita pilih JPEG. Kemudian kita bisa save as. Kita save, maka nanti jadi JPEG. Ya, kalau mau PDF juga bisa. Kalau PDF yang di sini, maka dia jadi PDF nanti. Nah, kita save jadi PDF. Kalau export, kita pilih ini jadi JPEG. Nah, kita save as. Misalnya kasih judul latihan diagram. Ya. Kita save. Nah, save-nya itu kalau all slide, maka seluruh kerjaan kita itu ke-save jadi JPEG. Tapi kalau just this one, itu satu aja yang tadi kita mau save aja. Just this one. Nah, ya. Dan langsung nanti gambarnya jadi. Jadi kemana? Jadi ke tempat kita nge-save. Tadi nge-save-nya di mana? Nah, kita cari. Misalnya ada di mana tadi? Bukannya di PowerPoint itu gimana? Iya, di PowerPoint. Sebentar. Tadi saya nge-save-nya di mana ya? Jadi lupa saya. Export, kemudian change, JPEG. Oh, ternyata di desain ya. Saya masukin folder dulu. Folder training, mana training? Misalnya gambar pinggir banget apa? Nah, latihan diagram. Ini kan gini. Terus apa? Kayak tuh video Kita save udah just this one. Nah, maka udah tuh ada tuh di folder itu nanti. Nah, kalau sudah ada, bisa kita share di WhatsApp. Ya nih, misalnya ke sini. Ini ke Ustadz Rizal. Nggak apa-apa, share dulu ke Ustadz Rizal. Nah, kita forward ke sini. Salah. Bentar. Tadi grup apa sih? Oh, ini workshop ya. Nah, jadi deh. Ya. Coba teman-teman yang sudah praktek ya. Silakan hasil karyanya di-share ke grup ya. Oke, gitu. Ya, mungkin itu prakteknya ya. Alhamdulillah jadi tuh satu tampilan slide berkaitan dengan quotes misalnya ya. Nanti Bapak dan Ibu boleh berkreasikan dengan konten-konten yang lain, silakan. Ini masih ada waktu Ustadz Rizal? Ini ada yang nanya. Pak Edi Suwanto. Silakan. Assalamualaikum, share link alamat web aneka font untuk memperkaya khasanah font. Oke. Kalau mau yang praktis apa yang lama? Kalau mau yang di web, mau yang lengkap ya. Sebenarnya gini, font itu tergantung kebutuhan. Karena banyak-banyak font kita
save ya. Belum tentu kepake sama kita ya. Tapi kalau mau cari di web itu saya misalnya nih saya share screen ya. Bisa cari di sini. Dafon namanya. Nah, di sini ada ini, ada banyak nih di sini nih bisa kita download. Tapi hati-hati ya, kalau pakai font itu ada yang berbayar, ada yang dia itu free untuk personal. Artinya apa? Free untuk personal itu boleh dipakai oleh kita, tapi nggak boleh dipakai untuk bisnis. Nah, ya. Nah, kayak gini nih, free for personal. Nah, berarti apa? Dia boleh dipakai sama kita, tapi nggak boleh dipakai untuk bisnis. Ada yang memang benar-benar free. Kalau yang benar-benar free itu biasanya ada dia di Google Font. Nah, kalau di Google Font itu dia itu semuanya gratis, mau dipakai bisnis, mau dipakai mau dipakai pribadi boleh saja. Nah, tinggal dicari di sini tuh. Nah, tinggal di-downloadin aja ya. Kalau yang Dafon cara downloadnya gampang ya. Ini udah ada nih. Misalnya ada font apa nih kayak gitu ya. Tinggal di-download set. Ya. Maka dia nanti masuk ke kalau pakai downloader kita copy. Gitu. Ya. Seperti itu. Itu salah satunya tadi. Ada yang kopas nggak tadi? Nah, saya kopasin aja di chat ya. Biar atau di grup. Di grup aja, di grup Tad. Di grup ya, WhatsApp. Tuh ada. Di GC juga Kemudian, sudah di-share. Oke, di-share, silakan. Nah. Baik, itu mungkin Pak Rizal. Yap. Nih, saya kasih juga nih link Google Drive untuk font-font pilihan. Bentar, saya cari dulu. Oke, sambil saya cari filenya, mungkin saya cukupkan. Udah jam 3 lewat. Kami serahkan lagi ke Ustadz Riza, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya udah ngirim di grup tuh. Apa tuh? Itu yang barusan. Mana? Oh iya, cakep. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap apa nih? Jangan pernah berharap. Ya, Jangan pernah berharap. Mudah-mudahan Tukin itu ya dipermudah ya. Berharap ya. Makin judulnya jangan pernah menunggu tadi kan. Ini ada yang nanya tuh saran untuk yang office-nya masih 2013. Rijal tambahin nanti. 13 mending di-upgrade. Ganti kwitansi, gampang. Ganti kwitansi. Nanti Rijal tambahin ya. Aku 2010 itu udah ketinggalan zaman, mending di-upgrade. Silakan Ustadz Rizal, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.